Saya adalah Mr. Right dan dia adalah Mrs. Always Right. Pohon sirih batangnya menjalar, daunnya menggantung di pohon rambutan. Bila komunikasi tidak benar, suami istri akan saling menyalahkan. Seperti apakah bentuk komunikasi suami istri yang tidak benar? Dan apakah memang istri adalah nyonya yang selalu benar? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Ya, jadi gimana tanggapannya nih? Apakah wanita atau istri adalah nyonya yang selalu benar? Oke, begini. Setiap hubungan itu memiliki dinamika yang unik dan kompleks dan tidak ada satu pasangan pun yang selalu benar dalam segala hal. Keputusan yang diambil dalam suatu hubungan harus didasarkan pada komunikasi terbuka, saling pengertian dan kerjasama antara pasangan tanpa memandang gender atau peran tradisional. Menyeimbangkan kebutuhan, keinginan, dan pandangan antara kedua belah pihak merupakan kunci utama dalam menjaga keseimbangan dan kebahagiaan dalam sebuah hubungan. Jadi jelas menjadi seorang wanita atau istri tidak secara otomatis menjadikan dia selalu benar. Demikian juga sebaliknya, suami tidak selalu benar. Intinya adalah komunikasi yang benar antara suami istri, bukan mencari siapa pihak yang lebih benar dan siapa yang harus disalahkan. As your communication goes, so goes your marriage. Jadi confirm ya, bahwa istri tidak selalu benar, demikian juga dengan suami. Nah, berbicara tentang komunikasi yang benar, pada episode Kapas sebelumnya kita sudah membahas 6 kesalahan fatal komunikasi suami istri. Yang pertama adalah komunikasi yang pasif-agresif. Kemudian ada stonewalling communication atau silent treatment. Yang ketiga adalah emotional invalidation. Selanjutnya adalah mind reading atau making assumption. Lantas ada komunikasi dengan cara berteriak atau yelling. Dan yang keenam adalah not listening. Ada satu lagi yang sudah disebut namun belum dibahas dan tentu kita akan membahasnya sekarang, yaitu defending and justifying. Defensif sendiri sebenarnya adalah hal yang wajar oleh karena kecenderungan manusia untuk mempertahankan diri dan kebenarannya. The Giuseppe M. and Perry J.C. dalam artikel mereka yang berjudul The Hierarchy of Defense Mechanisms mengatakan bahwa defensif adalah mekanisme psikologis otomatis yang dipicu oleh stresor emosional baik secara internal atau eksternal. Reaksi ini bisa disadari atau tanpa disadari. Namun demikian, sikap defensif adalah salah satu pola komunikasi yang negatif yang paling sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Mengapa? Karena ternyata sikap defensif cenderung menjadi salah satu pola komunikasi utama yang mengarah pada pertengkaran dalam rumah tangga. OnlyYouForever.com dalam sebuah artikel online dengan judul Defensiveness in Marriage mengatakan bahwa sikap defensif dalam pernikahan pasti akan membuat Anda tidak bahagia dan tidak puas dengan pernikahan Anda. Sikap defensif ini berhubungan erat dengan justifying atau membenarkan diri dalam komunikasi. Inilah salah satu alasan mengapa wanita atau istri sering disebut Mrs. Always Right. Seorang praktisi atau konselor permasalahan keluarga dari Relationship Australia New South Wales mengatakan bahwa defending and justifying adalah pembunuh komunikasi dan secara signifikan merusak hubungan secara keseluruhan. Bila salah satu atau keduanya berkomunikasi dengan cara seperti ini, maka akan sulit untuk melangkah maju. Pasangan yang berada dalam situasi ini biasanya akan merasa bahwa mereka telah mencapai jalan buntu. Nah, kalau begitu, apa saja ciri-ciri sikap defensif dan justifying dalam komunikasi antara suami dan istri? Ya, yang pertama itu adalah blaming atau mempersalahkan. Eli Lisitsa dari The Gottman Institute mengatakan bahwa sikap defensif sebenarnya adalah cara untuk menyalahkan pasangan Anda. Biasanya dalam komunikasi, pasangan akan mencari-cari kesalahan. Apa saja dapat dijadikan alasan menyalahkan pasangannya. Yang kedua adalah melontarkan kritik. Ini disebut counter attack. Orang yang mempertahankan diri dan berusaha membenarkan diri biasanya menyerang balik pasangannya dengan kritikan. Selanjutnya ada accusing. Defending and justifying ini sering ditandai juga dengan tuduhan terhadap pasangan. Kemudian ada merendahkan pasangan. Komunikasi yang sifatnya defensive and justifying akan memunculkan statement ungkapan-ungkapan yang merendahkan pasangan. Kemudian tanda lainnya adalah poor listening and interrupting. Artinya pasangan yang defensif dan membenarkan diri sering kurang mau untuk mendengar dan berusaha untuk menyelah atau memotong pembicaraan dengan mengemukakan argumen sebelum pasangannya selesai berbicara.
Defensiveness juga ditandai dengan kemarahan yang bisa menyebabkan pasangan yang defensif ini akan berbicara tanpa berpikir sehingga mengaburkan permasalahan dan ujung-ujungnya suasana komunikasi semakin memanas. Dan yang terakhir adalah speaking in absolutes. Berbicara secara absolut berarti mengabaikan fakta-fakta yang ada dengan respon yang telah ditentukan sebelumnya. Contoh, kamu selalu begitu atau kamu selalu tidak pernah mau mengerti. Baik, jadi itu tanda-tanda defensiveness di dalam komunikasi. Nah, sekarang apa solusinya? Sikap menyalahkan, mengkritik, menuduh, menyela, bicara tanpa berpikir, dan berbicara secara absolut adalah racun dalam komunikasi dan juga dalam kehidupan pernikahan. Jadi yang harus diupayakan adalah menjauhi hal-hal seperti ini dalam berkomunikasi. Nah, karena hal-hal ini adalah tanda dari sikap defensif dan membenarkan diri sendiri atau justifying, maka solusi terbaik adalah belajar untuk mengambil tanggung jawab, belajar untuk lebih mau mendengar dan mengerti, kemudian terus latih sikap rendah hati. Nicky Gumbel, seorang pemimpin rohani berkata, "A lot of problems in the world would be solved if we talk to each other instead of about each other." Banyak permasalahan yang dapat diatasi jika kita berbicara satu dengan yang lain, bukan tentang satu sama lain. Hal ini tentunya berlaku juga dalam kehidupan rumah tangga. Bersikap defensif dan membenarkan diri bukanlah cara yang benar dalam komunikasi suami istri. Sebaliknya, dalam komunikasi sebaiknya, yang pertama, mendengarkan apa yang sedang dibicarakan oleh pasangan. Yang kedua, klarifikasi apa sebenarnya yang sedang terjadi. Yang ketiga, menunjukkan empati kepada pasangan. Yang keempat, take responsibility atau mengambil tanggung jawab. Yang kelima, memberi diri untuk membantu pasangan dalam menyelesaikan masalah. Dan yang keenam adalah menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Nah, ada beberapa ayat Alkitab yang dapat membantu suami istri Kristen untuk menghindari sikap defensif dan membenarkan diri sendiri. Yang pertama, 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Yang kedua, dari Mazmur 37 ayat yang ke-8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Kemudian Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Kolose 3 ayat 13 bagian A. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Dalam komunikasi suami istri, keduanya harus berusaha untuk menjadi berkat bagi satu dengan yang lain, hindari kemarahan dan sikap membenarkan diri sendiri, sebaliknya kedepankan sikap sabar dan saling mengampuni satu dengan yang lain. Semuanya ini hanya mungkin bila Yesus berada atau tinggal di dalam kehidupan suami maupun istri. Maka dengan pertolongan Tuhan, konflik dapat terselesaikan, komunikasi menjadi sesuatu yang menyenangkan, dan kebahagiaan di dalam Tuhan dalam rumah tangga dapat tercapai. Adventist Home halaman 118 mengatakan dalam kehidupan pernikahan, pria dan wanita terkadang bertindak seperti anak-anak yang tidak disiplin dan menyimpang. Suami menginginkan caranya sendiri, istri menginginkan caranya sendiri, dan tidak ada yang mau mengalah. Kondisi seperti ini hanya akan membawa ketidakbahagiaan. Baik suami maupun istri harus mau mengalah dengan cara atau pendapatnya. Tidak ada kemungkinan kebahagiaan selama mereka berdua tetap bersikeras melakukan apa yang mereka inginkan. Jadi suami dan istri Kristen mengalahlah untuk menang. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan salam Kapas.